Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat santri semua, kembali lagi bersama saya Pangeran Santri. Kali ini kita kembali ke channel YouTube Pangeran Santri. Malam ini kita akan mereview sebuah kitab yang fenomenal, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Kenapa kitab Bidayatul Hidayah? Karena kitab ini adalah kitab wajib bagi setiap pesantren di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau Imam Ghazali lahir sebagai anak dari seorang ayah yang dikisahkan dalam Hazanah kita sebagai ghazal, yaitu penyulam. Beliau dari Khurasan, Persia. Bahkan beliau menghasilkan karya-karya yang luar biasa banyaknya. Salah satu karya yang paling fenomenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab yang katanya para ulama itu, kalau tidak ada kitab di dunia ini semuanya hangus terbakar, cukup satu kitab yang disisakan, yaitu Ihya Ulumuddin. Karena saking dahsyatnya, saking hebatnya, ulama seluruh dunia mengacungi jempol semua kepada Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Oke sobat santri semua, kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab yang fenomenal sekali. Kenapa kita bahas untuk review pertama kali ini? Karena kitab ini adalah kitab yang tipis, kemudian kitab ini juga mudah dipahami, kitab ini juga praktis, dan kitab ini mencakup amaliyah keseharian. Baik, langsung kita tunjukkan kitabnya. Ini kitabnya. Ini kitab versi dari cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah Jakarta. Saya kebetulan punya beberapa versi kitab. Ini versi kitab Darul Kutub Islamiyah Jakarta. Cetakannya istimewa. Berbeda dengan kitab saya dulu waktu di pesantren. Waktu di pesantren kitabnya kitab kuning. Nah, jadi seperti ini kitabnya. Ini kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Meskipun di atasnya adalah kitab Minhajul Abidin, tapi pinggirannya adalah kitab Bidayatul Hidayah. Nah, kalau di pesantren saya dulu yang dibaca kitab Bidayatul Hidayah, tapi mayoritas santri membawa kitab namanya Maraqil Ubudiyah, sarah dari Bidayatul Hidayah. Jadi yang saya tahu kitab sarah Bidayatul Hidayah itu ada kitab Maraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga ada namanya kitab Al-Kifayah sarah Bidayatul Hidayah. Mungkin kalau sobat santri tahu kitab lain yang menyarahi tentang kitab Bidayatul Hidayah, silahkan komentar di bawah. Ini versi yang kitab kuningnya. Jadi saya dulu pesantren pakai kitab ini. Kemudian ada kitab sarahnya. Nah, tadi kita baca Maraqil Ubudiyah. Ini sarah tentang Bidayatul Hidayah. Ini sama dari Darul Kutub Islamiyah juga, tapi versinya versi kuning. Versi kuning, bukan di samping tapi di atas. Ini sarahnya, bawah sarahnya. Kemudian terjemah Bidayatul Hidayah. Ini terjemah Bidayatul Hidayah dengan menggunakan bahasa Jawa. Jadi kita lihat, ini adalah kitab Bidayatul Hidayah menggunakan bahasa Jawa. Ini kitab punya ibu saya, jadi pakai bahasa Jawa. Ini kitab dari almarhum ayah saya, kitab Bidayatul Hidayah, tapi bukan bahasa Jawa. Bahasanya apa?
bahasa Madura. Nah, jadi saking kayanya khazanah Islamiyah di Nusantara, kitab Bidayatul Hidayah ada yang bahasa Banjar, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Melayu pasti ada. Kemudian versi yang lain, ini kitab Bidayatul Hidayah yang dirangkum, dikumpulkan dengan kitab-kitab karya Imam Ghazali yang lainnya. Di sini ada 28 kitab, kalau tidak salah 26 kitab dijadikan satu Majmu' Rasail Imam Ghazali. Di antaranya adalah Bidayatul Hidayah dan juga Minhajul Abidin ada di sini. Dan yang terakhir yaitu kitab Bidayatul Hidayah versi terjemah. Saya sudah banyak baca versi terjemah, tapi menurut saya ini versi yang paling bagus, paling mudah, paling enak untuk dibaca oleh kalangan awam. Jadi saya kebetulan beli sama sepupu saya. Akhirnya pulang sama orang tuanya dari sepupu saya tadi bilang, percuma mondok lama-lama kok beli kitab terjemah. Nah, itu tentang kitab-kitab Bidayatul Hidayah. Oke, langsung kita bahas tentang isi dari kitab ini. Sobat santri semua, kitab Bidayatul Hidayah ini memiliki bahasa yang mudah. Baik, kita baca. Ada busyam la yang bagi antak tasira ala saumi syahri Ramadan fatatlukut tijarata bin nawafili wa kasbat darajatil aliyah fil faradisi fatatahassara ida nadarta ila manazilis saimina kama tanduru ilal kawakibid durriyati wahum fi a'lal illiyin. Nah, bahasanya sangat mudah sekali untuk dipahami, dicerna, dan juga diartikan. Jadi untuk para santri sangat mudah sekali untuk mempelajari kitab Bidayatul Hidayah. Selain bahasanya yang mudah, kitab Bidayatul Hidayah ini sangat tipis, jadi santri bisa cepat untuk menghatamkan. Jadi biasanya ada hataman kitab. Kalau Bidayatul Hidayah baca sendiri mungkin cukup untuk diamalkan dan dihatamkan. Oke, baik. Kitab ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian Qismul Awal fit ta'at, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembagian yang pertama, Imam Al-Ghazali menyebutkan bagaimana taat-taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amaliyah mencakup fikih dan doa-doanya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jadi semua, masuk kamar mandi ada etikanya, wudhu ada etikanya, mandi ada etikanya, keluar masjid, masuk masjid, semua dibahas oleh Imam Ghazali di sebuah kitab yang sangat tipis ini, Bidayatul Hidayah, tentang ketaatan sehari semalam. Berikut dengan cara-caranya, syarat dan rukunnya, plus sekaligus bonus dengan amaliyah, doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Contoh, kita buka. Di sini Qismul Awal fit ta'at, faslun fi adabil istiqadi minan naumi. Pasal membahas tentang etika bangun tidur. Bangun tidur saja ada etikanya. Fa idza staiqatta minan naumi fajtahid antastaiqidha qabla tulu'il fajri wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Fakul inda dzalik, jika kamu bangun tidur, maka berusaha untuk bangun sebelum fajar. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah, maka seharusnya yang terlintas di hatimu, yang harus dilaksanakan lisanmu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa?
Fakul inda dzalika, maka bacalah doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah, sampai akhir doa yang diajarkan oleh Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu salah satu contoh dari qismul awal, yaitu bab tentang taat. Di sini juga ada bab tentang wudhu, kemudian masuk kamar mandi, kemudian etika mandi, masuk masjid, etika keluar masjid, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, al-qismus tsani fijtinabi al-ma'asi. Bagian yang kedua yaitu bab menerangkan tentang menghindari maksiat. Imam Al-Ghazali dalam kitab ini mencantumkan bahwa menghindari maksiat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama maksiat dohir, yang kedua maksiat batin. Di sini Imam Ghazali mencantumkan apa saja sih maksiat dohir itu. Maksiat dohir itu mencakup semua panca indera yang ada di tubuh kita. Penglihatan, kemudian lisan, kemudian tangan, dan lain sebagainya, kemaluan dan sebagainya. Itu maksiat dohir. Maksiat batin yaitu yang ada di hati. Di sini juga dibahas oleh Imam Ghazali, maksiat tentang batin kita, maksiat yang ada di hati kita, sombong, dengki, iri, takabur, dan lain sebagainya. Dibahas oleh Imam Ghazali dan diberikan solusi. Nah, itu enaknya di kitab ini. Kemudian di kitab ini pada yang memberi solusi, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala memberikan solusi bagi orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit tadi. Wal mutakabbiru huwallazi in wu'idha anifa wa in wa'adha anafa fa kullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala fa huwa mutakabbirun. Balian bagilaka an ta'lam annal khaira man huwa khairun indallahi fi daril akhirah wa dzalika ghaibun wa huwa mauqufun 'alal khatimah. Di sini diberikan solusi oleh Imam Ghazali. Fa hadza qad abadallahu ta'ala qabli fala syakka annahu khairun minni wa in kana aliman kulta hadza utiya ma lam u'ta wa balagha ma lam ablagh. Sini diberi solusi oleh Imam Ghazali. Kemudian yang terakhir al-qismus salis, yaitu tentang adabus suhbah wal muasyarah, etika dalam bersahabat, berinteraksi sesama manusia dan juga sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali bagaimana etikanya orang yang berilmu, bagaimana etikanya seorang murid, bagaimana etika seorang anak kepada orang tuanya, bagaimana etika seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil, sobat santri semua, kitab Bidayatul Hidayah ini intinya adalah kitab yang sangat praktis, mudah dipahami dan dimengerti, dan kitab Bidayatul Hidayah ini sesuai dengan namanya adalah tuntunan mencapai hidayah, atau secara lafdiyah kita artikan awal mula untuk mendapatkan hidayah. Karenanya para ulama dalam menyikapi kitab ini, dari judulnya saja sudah bisa diambil kesimpulan. Apa? Hidayah itu dikejar, bukan ditunggu. Hidayah itu diraih, bukan dinanti.
Demikian review tentang kitab Bidayatul Hidayah. Adapun biasa kalau review tentang suatu kitab itu ada perbandingan ya. Misalnya kitab fikih yang ini dengan kitab fikih yang lainnya. Tapi kalau kitab Bidayatul Hidayah ini, setahu saya, mungkin sobat santri ada yang tahu kitab yang serupa dengan kitab Bidayatul Hidayah ini, tolong dikasih tahu di komentar di bawah kitab apa yang serupa dengan kitab Bidayatul Hidayah. Ada kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, tapi kitabnya merajuk dengan doa-doa, tidak serupa, hampir sama tapi tidak serupa. Atau ada kitab lagi yang mutaakhirin Amaliyah, serupa Amaliyah tapi tidak sama dengan kitab Bidayatul Hidayah. Jadi untuk sementara rival atau perbandingan dari kitab Bidayatul Hidayah saya belum tahu. Mungkin kalau ada sobat santri yang tahu silahkan komen di bawah. Demikian review kitab Bidayatul Hidayah. Bagi teman-teman yang ingin review kitab lainnya silahkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.